Ya, jadi kita akan bahas sekarang sirkuit yang namanya BJT ya. Jadi ini transistor pertama kita ya. Jadi bipolar junction transistor. Oke. Nah, apa sih transistor itu ya? Jadi transistor itu mirip dengan diode ya. Tapi dia sebetulnya dua diode yang kita serikan ya. Sehingga dia memiliki tiga terminal ya, tiga terminal. Nah, untuk BJT itu lambangnya ada dua ya, jadi lambangnya ada seperti ini. Oke. Terus ada juga yang seperti ini. Oke. Nah, itu transistor kita ya, BJT. Ini namanya NPN. NPN, nanti kita akan lihat apa sih maksudnya itu. Ini PNP. PNP, transistor ya. Nah, sebelum kita lanjutkan ke BJT atau bipolar transistor ya, kita akan bahas sedikit dulu, kita kembali review lagi tentang diode ya, diode. Karena ini nanti mirip strukturnya ya. Nah, diode itu gambarnya adalah seperti ini. Seperti itu ya. Nah, ini juga disebut dengan jembatan PN. Ini juga disebut dengan jembatan PN atau PN junction ya, PN junction. Karena sebetulnya dia adalah material P namanya ya, material P dan N dijadi satu. Ini dihubungkan. Ya. Dimana tipe P itu artinya pengantar muatannya itu namanya hole. Ini positif ya, pengantar muatannya positif. Kalau tipe N itu pengantar muatannya elektron. Jadi ini muatannya negatif. Oke. Jadi seperti itu dasarnya ya. Sehingga kalau kita kasih sini positif negatif, positif ini jadi bias maju ya, ini bias maju seperti kita bahas kemarin. Tapi kalau kita balik, ini bias mundur ya. Oke. Nah, jadi kita juga sudah bahas kemarin aplikasinya ya. Bias maju ada berbagai aplikasi, bias mundur juga ada ya. Bias maju itu contohnya kayak LED atau diode kita ya. Bias mundur itu juga diode biasa atau Zener ya. Atau juga fotodiode. Ya. Nah, kalau BJT, nah ini punya dua terminal ya. Kalau diode ya dua terminal. Kalau BJT itu punya tiga terminal. Ya. Jadi intinya kalau NPN itu kita ada materi N di sini. Sini ada materi P, ini ada materi N lagi. Ya. Semikonduktor kita ya. Yang di sini ini terminalnya 3 ya. Nah, kalau di sini PNP juga sama. Kebalik ini P, ini N, ini tipe P lagi. Ini terminal kita. Ya. Nah, kenapa BJT itu namanya bipolar? Itu artinya karena pengantar muatannya di dalam material ini ada dua ya, hole dan elektron. Nah, itu namanya bipolar ya. Oke, seperti itu. Nah, kalau kamu perhatikan baik-baik, umpamanya saya kasih nama ya. Ini namanya base. Yang di sini ya, terminal itu ya. Terminal ini kita namakan emitter. Yang terminal ini namanya kolektor. Oke. Nah, kalau kamu perhatikan base emitter di sini, jadi saya gambar ini base-nya pokoknya. Berarti di sini yang di sini adalah emitter. Yang di sini adalah
kolektor gitu umpamanya ya. Jadi kalau kamu perhatikan base emitter ini adalah diode PN. Jadi seperti ini. Diode PN. Ya. Jadi segala jenis analisa kita untuk base dan emitter untuk terminal ini sama dengan analisa kita terhadap diode. Ya, nanti jadi tegangan yang jatuh di sini juga kalau kalau yang real atau ya yang nyata ya itu sekitar 0,7 volt. Ya. Nah, jadi kamu perhatikan di sini adalah diode. Nah, di sini juga diode ya. Bagian sini juga diode. Oke. Ya, tapi nanti di sini kalau operasi biasa ya, di sini nanti kita akan bahas lagi lebih detail. Di sini akan kita bias maju, di sini akan kita bias mundur. Ya, seperti itu. Oke. Jadi yang utama di sini adalah kalau kita punya rangkaian sederhananya ya, yang transistor. Seperti itu. Nah, di sini nanti kita akan kasih sebuah tegangan. Kita hubungkan ke sini. Ya. Jadi ini juga kita akan kasih ke sebuah tegangan. Ya. Nanti di sini nanti umpamanya outputnya berapa seperti itu. Ya. Jadi ini di sini sirkuitnya ini nanti di sini akan ada arus ya. Nanti arus yang dihasilkan oleh ini seperti diode ya, persis seperti diode. Arus yang dihasilkan ini akan mengendalikan arus yang di sini. Oke. Jadi kalau kita perbesar arusnya di sini juga akan tambah besar. Kalau kita kecilkan arusnya di sini juga akan tambah kecil. Ya. Jadi kita punya semacam kontrol ya. Jadi kita kontrol base emitternya, arusnya di situ, arus di base, sehingga kita dapat mengontrol arus di kolektor. Oke, jadi ini sirkuit sederhananya nanti ya. Jadi intinya adalah analisa di sini sama dengan analisa diode. Oke. Nah, jadi yang tergambar tadi saya perjelas lagi ya. Jadi ini namanya base ya. Di sini kita punya diode. Ini diode kita. Ini transistor kita ya. Transistor kita. Jadi dengan mengendalikan arus yang di sini, kita akan dapat variasi dengan arus yang di sini. Jadi ini punya IC, ini IE, ini IB ya. Jadi pokoknya nanti kita untuk membuat sebuah amplifier atau penguat. Jadi di sini kita input dengan input yang kecil, kita akan nanti dapatkan outputnya yang besar. Seperti itu ya. Jadi tentunya caranya menganalisa nanti kita harus analisa di sini dulu ya. Jadi ini struktur diode kita ya. Nah, sehingga kita nanti dapat menganalisa struktur yang lain yang di sini. Oke. Nah, bagaimana dengan arus? Nah, jadi kita analisa dulu yang di sini ya. Jadi apa yang terjadi dengan arus di sini? Arus di sini persis sama dengan arus diode ya. Jadi IB arusnya itu sama dengan arus gelap ya. Kalau ini diode ya, arus gelap IS itu namanya kita kemarin ya. Kalau nama ini di transistor kita di sini ya. Itu kali persamaan Shockley ya. Eksponen VBE sekarang ya, karena diode kita tegangannya di sini per N kali VT ya. Jadi umpamanya kalau diodenya BJT nanti atau silikon kita pakai ini 1 ya. Nanti kita akan jelaskan apa namanya di soal itu akan dispesifikasi ya N-nya berapa ya. Dikurangi 1. Seperti itu. Ya. Jadi harus tetapi kalau kita menganalisa yang DC namanya ya, nanti kita akan melakukan analisa DC atau analisa AC ya. Kalau kita melakukan analisa DC, nanti di sini tegangannya bisa kamu anggap jatuhnya sekitar 0,7 volt. Ya, sama seperti analisa struktur diode kita kemarin. Ya. Jadi ini IB namanya. Nah, bagaimana dengan IE? Nah, IE nanti ada faktor pengalinya. Nah,
dan juga dengan IC ya. Tetapi kita bisa lihat dari sini kita pakai hukum Kirchhoff ya. Jadi IB ditambah IC itu sama dengan IE. Jadi harus di sini dia masuk ke sini, harus di sini juga masuk ke sini. Ya. Jadi kita punya dua persamaan ini dan nanti ada namanya faktor pengali dan sebagainya ya. Nah, bagaimana dengan kalau kita plot arusnya ya. Jadi kalau kita plot arusnya ini tentunya gampang ya. Kalau yang IB ya. Yang IB ini VBE. Ini kita akan dapatkan gambarnya seperti diode biasa kemarin, seperti ini. Nah, itu ya. Eksponennya seperti ini ya. Nah, bagaimana dengan yang kalau VCE? Jadi kalau kita VCE-nya kita ubah, apakah arusnya berubah ya? Jadi kita gambar lagi. Nah, apa yang terjadi dengan arus apakah VCE mempengaruhi arus IC ya? Jadi kalau sini kita tulis VCE ya. VCE, jadi ini sumbernya untuk yang di sini ya. Nah, bagaimana dengan arus IC? Oke. Nah, arus IC nanti akan agak sedikit ribet ya. Nah, pertama dia akan naik. Dia akan naik area linear namanya ya. Habis itu dia akan saturasi. Saturasi seperti ini. Oke. Karena ini sebetulnya sama dengan fotodiode kita ya di region yang kebalik ya. Cuma biar tidak bingung kita hiraukan dulu itu ya. Nah, ini namanya di sini saturasi ya. Jadi arusnya tidak bisa bertambah lagi ya. Jadi kalau saya perbesar VCE dia tidak bertambah lagi. Oke. Jadi saya ulangi, dia naik dulu, naik sampai saturasi. Ya. Nah, nilai saturasi ini ditentukan oleh VBE-nya. Ini VBE yang menentukan. Jadi kalau VBE-nya saya tambah, dia akan naik lagi. Nah, saya gambar lagi. VBE-nya naik. Jadi banyak VBE-nya ini 1 volt, ini atau pakai arus ya. IBE ya. IBE 0,1 miliampere, ada 1 mikroampere. Jadi ini banyak IBE-nya 2 mikroampere. Jadi lebih besar dia ya. Jadi kalau jadi arus saturasinya ini ditentukan oleh IBE. Jadi dia tidak terpengaruh oleh VCE ya. Untuk yang setelah saturasi ya. Jadi kalau saya tambah lagi, arus saturasi tambah besar lagi. Jadi ini banyak IBE-nya 3 mikroampere umpamanya ya. Seperti itu. Oke. Jadi saya ulangi lagi ya. Jadi kalau kita kasih VBE tertentu, berapa sih IB ya? IB umpamanya di sini ya. Ini IB-nya. Nah, nanti IB ini akan menentukan arus saturasinya ini. Oke, jadi VCE, kalau VCE kita naikkan ya, arusnya di IC akan naik ya, akan naik sampai dia saturasi seperti itu, naik ke saturasi. Oke, di sini namanya mode linear. Ya, jadi kalau kita plot titik saturasinya seperti ini ya. Sini. Oke. Jadi di sini mode saturasi biasanya sini nilainya sekitar, mungkin ini lebih sharp ya, lebih sharp lagi. Sharp. Sama kayak kemarin ini nilainya sekitar 0,2 ya. Jadi kalau dia lebih besar daripada 0,2, kita akan berada di area saturasi namanya. Ya. Jadi itu biasanya kita pakai untuk transistor ya, di area saturasi di area yang ini. Jadi arus yang di IC itu ditentukan oleh arus yang di B.
Jadi tidak ditentukan oleh tegangan VCE ya. Karena kita beroperasi di sini. Tapi kalau kita beroperasi di sini namanya area yang aktif ya. Area yang aktif. Kadang-kadang kalau lurus ini namanya area linier ya. Area yang aktif ini tentunya dia arusnya IC dipengaruhi oleh VCE ya. Tetapi kalau sudah sampai di saturasi dia tidak dipengaruhi. Oke. Ya, jadi sehingga kita akan mendapatkan fungsi amplifier atau amplifikasi ya. Jadi dengan mengontrol IB kita dapat menghasilkan nilai IC yang besar. Oke. Nah, rasio antara IC dibandingkan IB itu kita namakan beta. Ya. Jadi ini untuk setiap transistor ada nilainya ya. Umpamanya 50, 100 ya, dan seterusnya. Angka ini ya. Jadi rasionya ini tetap untuk setiap transistor ya. Atau ada definisi lain namanya alfa. Alfa itu definisinya adalah IC per IE. Ya, ini definisinya alfa. Oke. Nah, dari sini, dari relasi ini 1, 2, 3, kamu dapatkan nanti hubungan antara alfa dan beta. Ya, nanti kita lihat umpamanya. Ya, jadi umpamanya beta kita bisa tulis. Jadi ini ingat ya, beta itu IC arus ini dibandingkan IB ya. Jadi kalau saya tulis beta itu sama dengan IC per IB ya. Sedangkan kita tahu alfa, saya tulis ini alfa sama dengan IC per IE. Sehingga saya cukup ganti IB-nya ya. Jadi IB kita tahu dengan hukum yang tadi bahwa IB itu sama dengan IE dikurangi IC ya, dari yang ini ya. IB tambah IC, IB tambah IC itu sama dengan IE. Sehingga kamu ganti di sini, kamu masukkan, kamu dapatkan IC ya per IE minus IC. Kamu tinggal bagi, sehingga kamu bagi IE ya. Ini sama-sama bagi IE. Bagi IE, sehingga kamu dapat di atasnya IC per IE 1 min IC per IE. IC per IE, IC per IE itu alfa, sehingga ini dapat alfa per 1 min alfa. Ya. Jadi perhatikan di sini bahwa beta itu selalu lebih besar daripada 1. Oke. Sedangkan alfa harus lebih kecil daripada 1. Tapi ini jauh lebih besar ya. Ini jauh lebih besar. Ini nilainya 100, 50 dan seterusnya. Kalau ini kecil sedikit ya. 0,998 dan seterusnya. Ya, dengan hubungannya ini. Jadi kita dapat beta itu sama dengan alfa per 1 min alfa. Seperti itu. Nah, umpamanya kita di lab ya, kita eksperimen. Kamu punya transistor, saya gambar lagi di sini. Ya, ini B, ini E, ini konektor ya. Jadi kalau kita plot arus ya, arus IB, arus di sini ya, yang di B terhadap VBE, tegangan yang jatuh di BE ya, kita akan dapatkan karakteristik diode seperti itu ya, dengan arus seperti ini ya. Ingat range-nya ya, di VBE range-nya mikron, ini range-nya miliampere pokoknya ya. Nah, sedangkan kalau kita lihat arus di C, setelah kita hubungkan ya, kita dapatkan arus di C ternyata seperti ini ya. Jadi kalau kita nilai IB-nya 10 mikroampere, kita dapatkan arus IC-nya adalah 1 miliampere.
Kalau kita naikkan menjadi 20, kita dapatkan arus IC-nya adalah 2 mA. Kita naikkan IB-nya sampai 50, kita dapatkan arus IC-nya 5 mA. Ya, sekarang kita disuruh menghitung berapa nilai beta dan alfa dari transistor kita. Ya, dan tentunya kamu langsung bisa dapat beta ya. Beta itu definisinya adalah IC per IB. Ya, dari sini kita dapatkan kalau IC-nya 1 mA, IB-nya adalah 10 mikroampere. 10 mikroampere ya. Sehingga kita dapat di sini adalah ini 1000 mikroampere. Ini 10 mikroampere. Jadi kita dapat 100. Jadi betanya adalah 100. Jadi arus di IC itu adalah 100 kali arus di IB. Ya. Kalau bagaimana dengan alfa? Alfa kamu bisa hitung dari sini juga, atau kamu bisa hitung pakai beta ya. Jadi tadi kita dapat hubungannya beta sama dengan alfa per 1 min alfa. Sehingga kamu bisa bolak-balik, kamu dapat nanti alfa itu sama dengan beta per 1 plus beta. Ya, sehingga kamu masukkan ini 100 per 101. Oke, ini nilainya adalah 0,99.